Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Barcelona menang 2-1 saat menjamu Deportivo Alaves pada pekan ke-13 La Liga musim ini. Robert Lewandowski berjasa besar dengan torehan 2 golnya. Di laga ini, Barcelona sempat dikejutkan oleh gol cepat Samu Omorodion pada menit ke-1, tapi bisa berbalik menang. 2 gol pembalik keadaan yang menentukan kemenangan Barcelona diborong oleh Lewandowski di menit 53 dan 78 lewat titik penalti. Barcelona sukses mengamankan poin maksimal. Selain itu, Lewandowski akhirnya bernafas lega sebab sebelum membobol gawang Alaves, Lewandowski sempat mandul dalam 6 pertandingan. Setelah 6 laga, striker 35 tahun Polandia itu akhirnya mengakhiri puasa golnya. Penyerang Manchester United Marcus Rashford masih belum kembali ke performa terbaiknya. Legenda Newcastle United, Alan Shearer, bahkan menyebut Rashford sedang tidak bahagia saat ini. Rashford kembali gagal mencetak gol saat Manchester United mengalahkan Luton Town dalam lanjutan Premier League Sabtu kemarin. Gol kemenangan Setan Merah sendiri dibuat oleh Victor Lindelof. Hasil itu memperpanjang paceklik gol Rashford bersama Manchester United pada musim ini. Pemain berusia 26 tahun tersebut baru mencetak 1 gol dari 16 pertandingan. Ketajaman Rashford bisa dibilang menukik tajam dan tak sebanding jika dibandingkan dengan musim lalu, di mana Rashford mampu mencetak 30 gol pada musim kemarin. Rashford tampak kesulitan mencetak gol pada musim ini. Melihat situasi ini, legenda Newcastle United Alan Shearer berkesimpulan bahwa Rashford sedang tak bahagia di Manchester United. Saya pikir jawaban sederhananya adalah kita tidak tahu karena kita tidak berada di dalam klub tersebut, kata Shearer pada Premier League Production. Tetapi yang kita lihat adalah seorang yang jelas-jelas terlihat sangat tidak bahagia. Dia terlihat murung dan jika itu terjadi, Anda tidak akan pernah bisa tampil sebaik mungkin. Juventus menjadi salah satu peminat winger Manchester United, Jadon Sancho. La Spezia Signora dikabarkan telah menghubungi pihak Setan Merah untuk mengumpulkan informasi soal Sancho. Sancho sendiri sudah hampir 3 bulan dibekukan dari skuad Manchester United. Winger asal Inggris tersebut berseteru dengan pelatih Erik ten Hag. Sancho menolak minta maaf kepada ten Hag. Alhasil, ex-pemain Dortmund tersebut tak kunjung kembali ke tim utama Setan Merah. Kini masa depan Jadon Sancho di Manchester United sepertinya akan segera tamat. Setan Merah kabarnya ingin menjual sang pemain di bursa transfer Januari 2024 nanti. Juventus tertarik untuk merekrut Jadon Sancho. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano mengungkapkan kalau Bianconeri sudah menghubungi pihak Manchester United untuk menanyakan informasi seputar sang pemain. Juventus melakukan kontak dalam beberapa hari terakhir untuk mengetahui situasi Jadon Sancho. Juventus tertarik pada Jadon Sancho. Juventus mengapresiasi sang pemain. Juventus yakin Sancho adalah pemain yang sangat bagus dan bisa menjadi peluang di bursa transfer, kata Romano dilansir Football Transfer. Harry Maguire merasa dia membuat pilihan yang tepat untuk bertahan di Manchester United setelah mendapatkan beberapa kali kesempatan bermain di bawah asuhan pelatih Erik ten Hag. Sebelumnya, kepindahan ke West Ham United tampaknya hampir terjadi setelah Setan Merah menerima tawaran dari The Hammers. Namun kepindahan tersebut gagal karena Maguire tidak mencapai kesepakatan dengan kedua klub. Namun pemain berusia 30 tahun itu memilih untuk bertahan dan memanfaatkan cedera yang menimpa Varane dan Martinez untuk memantapkan dirinya di tim utama Manchester United dengan tampil sebagai starter dalam 8 laga terakhir di semua kompetisi. Baru-baru ini, Maguire ditanya apakah keputusannya untuk bertahan telah terbukti sebagai keputusan yang tepat. Ia dengan lugas menjawab pertanyaan tersebut dengan keyakinan. Tentu saja, saya benar-benar merasa bahwa saya tampil sangat baik dalam pertandingan-pertandingan yang saya mainkan. Hanya saja, saya tidak bermain sebanyak yang saya inginkan.
Namun di sisi lain, Varane dan Martinez bermain dengan brilian dan mencatatkan banyak clean sheet. Jadi saya harus bersabar, tegas Maguire. Victor Osimhen telah mengonfirmasi bahwa ia memutuskan untuk menolak tawaran uang yang menggiurkan dari Arab Saudi pada bursa transfer musim panas lalu. Penyerang berusia 24 tahun itu membawa Napoli meraih gelar juara Serie A musim lalu sebelum mendapat perhatian dari klub-klub seperti Chelsea, Manchester United, dan Al Hilal. Klub Arab Saudi itulah yang dikabarkan paling gencar berusaha untuk memboyong Osimhen dengan biaya transfer sebesar 120 juta pound sterling yang disebut-sebut disertai dengan paket persyaratan pribadi yang terus bertambah. Osimhen sendiri telah membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang terbaik Eropa dengan 65 gol dalam 111 penampilan untuk Partenope. Tak pelak, berbagai klub di penjuru dunia sangat menginginkan jasa Osimhen. Jurgen Klopp mengaku dirinya justru senang Liverpool kalah dari Toulouse karena hasil itu membuat bangkit saat melawan Brentford. Liverpool secara mengejutkan kalah dari Toulouse di match keempat Liga Eropa dengan skor 3-2. Padahal di pertemuan sebelumnya di Anfield, The Reds bisa membantai mereka dengan skor 5-1. Setelah melawan Toulouse, Liverpool dipertemukan dengan Brentford di pentas Premier League. The Reds ternyata bisa bangkit di laga tersebut. Mereka tampil solid dan meski 2 golnya sempat dianulir, Liverpool tetap bisa menang dengan skor 3-0. Jurgen Klopp mengaku dirinya senang melihat Liverpool kalah melawan Toulouse sebab jika mereka menang di laga itu bisa jadi The Reds kalah saat melawan Brentford. Saya sangat senang kami memanfaatkan kesempatan itu untuk kalah melawan Toulouse dan kemudian bereaksi seperti yang kami lakukan hari ini. Kami tidak akan pernah mengetahuinya, tapi mungkin jika kami menang melawan Toulouse dengan performa fantastis, maka kami akan kesulitan hari ini melawan Brentford. Cetus Jurgen Klopp. Olivier Giroud berhasil memainkan pertandingan ke-100 untuk AC Milan kala Milan berhadapan dengan Lecce. Striker berusia 37 tahun ini telah membuktikan diri sebagai figur kunci dalam skuad Stefano Pioli. Tidak ada bedanya dengan musim lalu. Pemain asal Prancis ini telah mencetak 8 gol dan memberikan 3 assist dalam 15 pertandingan. Olivier Giroud sendiri kini yang telah masuki tahun terakhir kontraknya dengan Milan telah membuat 100 penampilan di kubu AC Milan sejak kedatangannya dengan mengoleksi 40 gol dalam kurun waktu tersebut. Ia kini berhasil tampil sebagai starter saat menghadapi Lecce akhir pekan kemarin yang pada akhirnya berhasil membawanya mencapai 100 pertandingan bersama Rossoneri. Seperti dilansir oleh calciomercato.com, AC Milan sedang mencari penyerang baru namun masih ingin mengikat Giroud dengan kontrak baru mengingat hingga kini Rossoneri belum menemukan sosok striker baru tersebut. Gagasan saat ini adalah memperpanjang masa tinggalnya 1 tahun lagi hingga Juni 2025, sesuatu yang sangat diinginkan oleh pemain asal Prancis tersebut. Agennya dilaporkan telah menerima tawaran dari beberapa klub di MLS dan Arab Saudi. Namun, pada akhirnya prioritas utama Giroud adalah bertahan di Milan selama 18 bulan ke depan karena dia ingin memenangkan Scudetto ke-20 bersama AC Milan. Mantan direktur Juventus, Luciano Moggi, memberi pujian khusus kepada Zlatan Ibrahimovic dan menilai AC Milan telah mengambil pilihan yang sempurna. Sang mantan striker gantung sepatu pada akhir musim lalu memutuskan pensiun telah menjalani musim terakhir yang diwarnai dengan masalah cedera. Masa baktinya yang kedua bersama AC Milan pun dapat terbilang sukses. Datang kembali ke San Siro, mantan pemain yang kini berusia 41 tahun tersebut mampu memainkan peran penting dalam kesuksesan Rossoneri kembali meraih Scudetto mereka di musim 2021-2022. Milan kemudian melakukan kontak dekat dengannya selama beberapa minggu terakhir, berupaya untuk mencoba membawanya kembali ke klub dalam peran yang berbeda. Mereka percaya kehadirannya bisa jadi kunci kesuksesan pasukan Stefano Pioli.
Berbicara kepada TV Play melalui TMW, mantan direktur Juventus, Luciano Moggi pertama-tama memberikan pendapatnya tentang kualitas Zlatan Ibrahimovic sebagai pribadi. Dia karismatik, dia tidak kekurangan apapun untuk menjadi seorang manajer yang hebat. Saya melihat dia tidak hanya bagus, sangat bagus dalam peran ini, ujar Moggi. Saya tidak tahu apa-apa tentang hal itu, tetapi jika Milan memikirkan dia untuk mengisi peran yang mungkin tidak ada sekarang, saya pikir itu adalah pilihan yang tepat, bijaksana, dan juga sempurna. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.